Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai kesehatan masyarakat. Di sini kami akan mengangkat judul yaitu pencegahan penyakit. Di sini kami beranggotakan tiga orang dalam satu kelompok, yaitu saya sendiri Rismawati dan kedua teman saya Dewi Asri Lestari dan Dino Pangestu. Di sini materi pertama itu akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai pencegahan penyakit. Definisi dari pencegahan penyakit yaitu secara umum pencegahan atau usaha preventif dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan sebelum peristiwa yang diharapkan diduga akan terjadi sehingga peristiwa tersebut tidak akan terjadi atau dapat dihindari. Preventif diartikan sebagai upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Menurut Kleinbaum, pada tahun 1982, itu pencegahan penyakit adalah tindakan yang ditujukan untuk mencegah, menunda, mengurangi, membasmi, mengeliminasi penyakit dan kecacatan dengan menerapkan sebuah atau sejumlah intervensi yang dibuktikan secara efektif. Yang selanjutnya yaitu usaha pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan berbagai langkah, antara lain melalui proses belajar. Seseorang bisa belajar dari pengalaman hidupnya dan dapat pula belajar dari orang lain, misalnya saudara, guru, petugas kesehatan, dan sebagainya. Misalnya untuk mencegah suatu penyakit yang akan terjadi, itu sebelumnya sudah pencegahan dapat dilakukan dengan berbagai langkah, antara lain melalui proses belajar. Seseorang bisa belajar dari pengalaman hidupnya dan dapat pula belajar dari pengalaman orang lain, misalnya saudara, guru, petugas kesehatan, dan sebagainya. Biasanya hal-hal tersebut bisa kita pelajari dari lingkungan sekitar kita. Misalnya ketika di lingkungan tersebut ialah lingkungan yang kurang bersih, maka akan menyebabkan berbagai penyakit yang timbul. Nah, di sana kita bisa belajar bahwasanya apabila lingkungan yang kurang baik ataupun kurang bersih itu akan menyebabkan suatu penyakit itu dapat terjadi atau lebih besar kemungkinannya dapat terjadi pada seseorang, sehingga tindakan preventifnya ialah kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu pendidikan kesehatan diperlukan dengan berbagai alasan, antara lain keadaan kesehatan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain, dan faktor perilaku manusia memegang peranan penting. Yang kedua yaitu ahli kesehatan dan kedokteran makin menyadari bahwa banyak penyakit dan kondisi kesehatan masyarakat timbul dan bertambah parah akibat perilaku dari manusia itu sendiri. Yang ketiga yaitu pemerintah, petugas kesehatan, dan masyarakat menyadari tingginya biaya pengobatan dan pemulihan kesehatan. Yang terakhir yaitu ahli lingkungan menerima dan setuju bahwa partisipasi masyarakat merupakan syarat mutlak untuk pengendalian lingkungan. Nah, oleh karena itu dapat kita lihat bahwasanya untuk mengetahui ataupun memiliki ilmu mengenai kesehatan itu sangat dibutuhkan untuk masyarakat itu sendiri, baik sebagai preventif maupun kuratif gitu. Preventif yaitu pencegahan dan kuratif itu pengobatan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dewi Asri Lestari akan melanjutkan dari presentasi Saudari Risma tentang alasan mengapa harus mempelajari pendidikan kesehatan. Jadi sudah dijelaskan dia beberapa bagian. Saya akan menambahkan sedikit bagiannya, yaitu yang pertama adalah meningkatkan hubungan antara petugas kesehatan dengan masyarakat. Komunikasi yang baik antara petugas kesehatan dan masyarakat itu tuh adalah hal yang penting, karena petugas kesehatan itu berperan untuk mengobati masyarakat di kalangan manapun, di semua lapisan masyarakat. Nah, terkadang masyarakat ini menganggap bahwa saya ini bukan dari kalangan masyarakat yang ekonominya tinggi, tetapi mungkin dari ekonomi rendah. Masyarakat desa biasanya memiliki pemikiran seperti itu.
dan mereka punya persepsi bahwa ketika mereka akan berobat ke rumah sakit dengan petugas kesehatan, ibaratnya paling enggak, itu akan didahulukan orang-orang yang ekonominya lebih tinggi. Mereka mempunyai persepsi seperti itu. Kemungkinan di lapangannya kalau sekarang masih terdengar beberapa, tapi kebanyakan sudah menyamaratakan, bukannya blok menyamaratakan, tapi bersikap sesuai mana yang duluan dan mana yang harus bersikap sesuai mana yang duluan dan mana yang harus didahulukan ketika sakit, seperti itu. Nah, alasannya pendidikan kesehatan yang dipelajari salah satunya adalah itu, agar terciptanya komunikasi yang baik. Masyarakat tidak menganggap bahwa oh, saya ini masyarakat ekonomi lemah, tidak akan dilayani dengan cepat. Nah, dengan adanya pendidikan kesehatan ini, mereka akan tahu bahwa oh, saya punya hak, dan petugas kesehatan itu mempunyai kewajiban untuk mengobati semua orang dari semua kalangan masyarakat, dari semua lapisan masyarakat, baik yang ekonominya tinggi, rendah, itu petugas masyarakat memiliki kewajiban untuk mengobatinya, bukan ibaratnya menelantarkan, tidak. Jadi harus paling tidak akan pendidikan masyarakat ini akan mengikis adanya persepsi bahwa saya ini nantinya berobat tidak akan diterima karena ekonomi saya lemah, itu. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan gerakan konsumen. Meningkatkan gerakan konsumen ini, di sini konsumen yang dimaksud itu masyarakat. Konsumen ya, bukan, jadi pengguna di sini. Penggunanya bukan konsumtif. Kalau konsumtif itu berlaku dari konsumen yang melebih-lebihkan segalanya gitu kan. Maksudnya bukan melebih-lebihkan, ada omongan dilebih-lebihkan, tapi ketika dia udah punya misal satu barang, dia beli lagi tanpa ibarat terlalu ada fungsinya gitu, cuman hanya untuk kesenangan saja, seperti itu tindakan konsumtif. Nah, jadi meningkatkan gerakan konsumen ini ialah ibaratnya memfungsikan masyarakat untuk mau berperilaku aktif untuk menjaga kesehatan dengan adanya pendidikan kesehatan ini. Jadi paling tidak mereka itu ada hal-hal yang dilakukan secara preventif sebelum penyakit itu terjadi, ibaratnya gitu. Jadi meningkatkan gerakan konsumen itu maksudnya masyarakatnya itu digerakkan, bagaimana caranya agar mereka tuh tahu nih tentang pendidikan kesehatan ini penting. Maksudnya dari pendidikan kesehatan ini kan masyarakat bisa tahu pentingnya menjaga kesehatan, menjaga lingkungan dari diri sendiri untuk orang lain maupun orang sekitar untuk orang yang lainnya lagi gitu kan. Respectful dengan lingkungannya gitu, menjaga lingkungannya, tidak merusak, tidak mengeksploitasi. Itu dipengaruhi dengan adanya pendidikan kesehatan masyarakat. Kalau setiap masyarakat mempelajari pendidikan kesehatan ini, secara otomatis tertanam di diri mereka, paling tidak mereka ini harus menjaga kesehatan diri sendiri. Nah, dampak dari menjaga kesehatan diri sendiri itu ya ke orang lain dan lingkungan. Kalau kita bisa menjaga kesehatan diri sendiri, kita akan menjaga lingkungan kita tetap bersih. Yang terbawa kemana? Ke lingkungan yang baik. Kemudian misalnya satu keluarga gitu kan, ibunya mengajarkan segala macam yang bersih, dilihat oleh anaknya ikut. Itu dalam keluarga saja. Nanti ada mungkin keluarganya yang lain bertamu atau tetangganya bertamu, dilihat orang ini rumahnya nyaman, bersih, enak, dia ikut. Itu secara tidak langsung adalah pendidikan kesehatan masyarakat, yang mana dia mempelajarinya dari orang lain. Dilihatnya orang ini menjaga kesehatan, dilihatnya rumahnya nyaman, bersih, akan terpengaruh nih, mulailah dia bergerak, mulailah dia melakukan kegiatan untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan ini dengan adanya pendidikan kesehatan masyarakat yang ia ketahui dari tetangganya ini atau orang lain gitu. Jadi kan bisa didapat dari mana saja pendidikan ini kan. Kemudian setelah mendapatkan pendidikan ini, akan meningkatlah pergerakan dari masyarakat untuk melakukan tindakan preventif, karena ada semboyan kan
lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi kita melakukan pergerakan yang dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Namanya sakit itu kan biasanya dari perilaku, pola makan yang tidak sehat segala macam. Kalau setiap orang mempunyai pola hidup yang sehat, paling tidak ketika ibaratnya mereka makan makanan yang mereka anggap oh ini berminyak, berlemak segala macam, mereka imbangi dengan olahraga seperti itu. Baiklah, saya akan bahas sedikit tentang tujuan pencegahan penyakit. Jadi tujuan pencegahan penyakit itu sendiri adalah mencegah untuk tidak terjadinya sakit sebelum terjadinya sakit seperti itu. Jadi jangan sampai ke tahap sakit, tapi sebelum sakit gitu kan. Jadi udah ada usaha-usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya kita tidak mau nih sakit stroke segala macam. Kita lihat sekarang udah banyak yang kolesterol atau segala macam yang simpelnya gitu ya. Berarti kita harus menghindari makanan-makanan yang terlalu berlemak atau segala macam, dengan diimbangi juga dengan hidup sehat, berolahraga dan segala macam. Kemudian ada tiga tahap pencegahan. Yang pertama itu primer. Jadi pencegahan primer ini adalah pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya penyakit, dicegah gitu. Jadi sebelum datang penyakit sudah ada dia. Yang pertama itu promkes, promosi kesehatan, di mana promosi kesehatan ini di masa individu tuh belum terjadi sakit. Jadi kayak ada iklan atau apa segala macam kan banyak ya, misalnya di iklan di baliho atau banner-banner tentang merokok itu membunuhmu, hal-hal yang seperti itu kan. Itu termasuk salah satu promosi kesehatan, untuk penyadaran gitu kan. Kemudian ada perlindungan khusus ini pencegahan juga, dimana contohnya seperti imunisasi. Itu kan imunisasi campak, imunisasi tetanus segala macam kan banyak sekarang. Itu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi pencegahan secara perlindungan khusus, yaitu dengan meningkatkan imun kita gitu. Kemudian ada pencegahan sekunder. Jadi di mana di sini ada diagnosis dini dan pengobatan segera. Jadi early diagnosis and proper treatment, di mana diagnosis ini dilakukan sesegera mungkin agar menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mencegah penyebaran penyakit yang sudah menular seperti COVID-19 ya. Jika ada orang-orang yang dalam pantauan, maka akan ibaratnya diamankan agar tidak menyebar ke orang lain, akan ibaratnya agar terlock dan tidak menulari orang lain. Kemudian ada juga pembatasan cacat. Misalnya pada tahap ini nih dia ini diberikan pencegahan agar tidak jadi cacat lain gitu kan. Kemudian mengobati atau menghentikan proses penyakit gitu. Nah contohnya misal ada ibu-ibu yang hamil yang udah terdapat tanda-tanda anemia nih. Nah dia diberikan obat atau tablet yang biasanya diberikan untuk orang yang punya tanda-tanda seperti itu, agar nantinya dia tidak membahayakan bayinya, dan dianjurkan pula untuk makan makanan yang banyak mengandung zat besi seperti itu. Untuk yang ketiga ada tersier, di mana ini dilakukan, rehabilitasi ini dilakukan untuk mengusahakan agar cacat itu tidak membatasi individu yang menderitanya, agar tetap dapat berfungsi secara fisik, mental dan sosial itu secara optimal. Contohnya penyuluhan dengan menghadirkan, ya memang agak susah, cuman dengan menghadirkan mantan PSK atau pengguna nafsa gitu kan, dari lembaga-lembaga yang memang sudah bekerja sama, baik dari kayak BNN ya, pusat rehabilitasi segala macam, itu ke masyarakat, agar masyarakat lebih memahami bagaimana sih bentuk pencegahan tersier. Maksudnya udah penyakit yang udah parah gitu ya, udah membutuhkan waktu yang bertahun-tahun untuk menyembuhkannya, agar masyarakat tidak terpapar hal-hal seperti itu. Misalnya kayak, jadi dia punya proteksi diri untuk tidak usah menggunakan narkoba dan segala macam seperti itu. Terima kasih. Dalam materi tentang pendidikan kesehatan diperlukan berbagai alasan, antara lain itu: 1. Komunikasi yang baik antara petugas kesehatan dan masyarakat merupakan hal yang terpenting, karena
antara petugas dan masyarakat itu saling berkaitan. Yang kedua itu meningkatnya gerakan konsumen. Dan selanjutnya itu adalah tujuan pencegahan penyakit. Tujuan dari pencegahan penyakit ini adalah menghalangi perkembangan penyakit dan kesakitan sebelum berlanjut. Contohnya COVID-19 atau Corona. Sehingga diharapkan upaya pencegahan penyakit dapat menyelesaikan permasalahan kesehatan di masyarakat serta dapat meningkatkan taraf kesehatan di masyarakat tersebut. Tahap penyakit itu adalah dengan pencegahan primer, promosi kesehatan, health promotion, dan perlindungan khusus. Pencegahan primer ini dilakukan pada masa individu sebelum menderita sakit. Yang kedua itu adalah pencegahan sekunder, diagnosis dini dan pengobatan segera. Pembatasan cacat disabilitas, diagnosa dini dan pengobatan segera. Yang ketiga, pencegahan tersier. Ini adalah seperti rehabilitasi. Pada proses ini diusahakan agar cacat yang diderita tidak menjadi hambatan sehingga individu yang menderita dapat berfungsi optimal secara fisik, mental maupun sosial. Selanjutnya itu adalah beberapa perkembangan ilmu kesehatan masyarakat pada dekade terakhir ini. Wallace 1998 itu menyatakan satu, peningkatan praktek manajemen pada pencegahan dan pelayanan kesehatan. Yang kedua, perluasan definisi dari populasi dan kelompok. Kemudian, peningkatan dan penajaman definisi dan pengukuran status kesehatan. Ada lagi peningkatan cara melakukan interpretasi ilmiah yang relevan terhadap program kesehatan masyarakat. Kemudian, penekanan terhadap ukuran outcome atau dampak. Yang selanjutnya, penekanan akan peran sentral dari masyarakat sebagai penentu peningkatan status kesehatan. Ada juga aplikasi informasi kesehatan masyarakat. Kemudian perhatikan akan pentingnya kesehatan internasional. Ini sasarannya adalah dituju untuk pencegahan penyakit ini ialah masyarakat, di mana penyebaran penyakit bisa terjadi di lingkungan mana saja. Lingkungan masyarakat adalah lingkungan dengan intensitas interaksi tertinggi, di mana lingkungan masyarakat akan banyak terjadi interaksi satu sama lain. Hal ini harus diwaspadai karena masyarakat belum tentu menyadari siapa atau apa yang membawa pengaruh buruk bagi kesehatan mereka. Selanjutnya itu tingkatan pencegahan penyakit. Sudah saya sebutkan tadi, pencegahan primer, sekunder maupun pencegahan tersier. Oke, baiklah, terima kasih. Itulah pemaparan dari kelompok kami, kelompok 6. Terima kasih atas perhatian dari saudara-saudara sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.